Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian yang sudah menunggu di channel YouTube Madrasah Reform. Ada 580 ya yang akun yang saat ini sedang menyaksikan. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Berjumpa lagi bersama saya Ine Yudawati dalam Q&A mengenai IRKAM dan BOS Madrasah ya. Di episode kali ini kami akan menyampaikan mengenai bagaimana sih cara merevisi RKAM 2021 dan juga menginput RKAM 2022. Namun seperti biasanya nanti akan ada sejumlah update ya terkait dengan isu-isu yang berkembang yang akan disampaikan bersama dengan para narasumber. Nah, ini ada bersama saya ada Pak Farman. Assalamualaikum Pak Farman. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ina, Kak Fia, Mbak Mei, Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih sudah bergabung. Kemudian dari Jogja ada Mbak Mei Yanawardani. Assalamualaikum Mbak Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya. pagi semua. Salam sehat Mbak Ina, Pak Farman, Mbak Fia. Ya, lalu dari Sulawesi Selatan Mbak Fia. Assalamualaikum Mbak Fia. Waalaikumsalam Mbak Ine, sehat selalu ya. Salam untuk seluruh madrasah di Indonesia yang menyaksikan Q&A siang pagi ini ya, Mbak. Ya, alhamdulillah ya kita semua sehat jadi bisa berbagi informasi lagi nih di pagi hari ini. Nah, Mbak Fia, Mbak Mei, Pak Farman, ini beberapa hari terakhir ini ada isu menghangat ya, antara lain soal estimasi pagu yang kemarin sudah mulai naik di portal BOS bagi madrasah swasta ya. Kalau madrasah negeri kan udah rilis di minggu kemarin ya Pak, saat kita Q&A itu sudah disampaikan oleh Mas Doni bahwa bisa dilihat di bagian perencanaan wilayahnya masing-masing. Kemudian estimasi pagu untuk madrasah swasta itu sudah dinaikkan di portal mulai kemarin ya. Nah, kemudian sejumlah isu berkembang nih, ada yang banyak pertanyaan lah terkait cut off 9 September, kemudian merasa jumlah siswanya tidak sesuai dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin saya butuh masukan dari Mbak Fia dan Mbak Mei juga ya, dan juga Pak Farman. Pertama adalah dijelaskan bahwa saat ini yang tampil di portal BOS itu adalah estimasi pagu ya Bapak Ibu ya. Estimasi pagu, berarti masih estimasi gitu ya. Gitu. Namun hasil diskusi yang saya lakukan bahwa pagu tersebut dari perencanaan untuk setiap jenjangnya, kemudian setiap wilayah itu kan udah fix ya. Karena kan itu harus sudah ketok palu dulu di bagian perencanaan gitu ya kurang lebih ya. Kemudian tinggal mekanismenya pengalokasian untuk masing-masing madrasah seperti itu. Nah, komplain Bapak Ibu melalui media sosial, melalui live agent, atau melalui Bapak Ibu narasumber yang ada di Q&A hari ini, itu sudah coba didiskusikan gitu ya, langkahnya seperti apa, dan rencananya untuk menyikapi itu, apa sih yang akan dilakukan oleh KSKK Madrasah gitu ya, dan Direktorat Jenderal Pendis gitu mengenai hal ini, itu nanti kita akan membuat sesi khusus ya Bapak Ibu ya, sehingga harapannya adalah saat ini pagu yang estimasi pagu yang tampil di portal madrasah silahkan digunakan saja dulu untuk menyusun RKAM-nya gitu ya 2022 gitu, karena toh nantinya juga bisa direvisi ya Pak Farman ya, misalkan kemudian keluar angka finalnya gitu ya, nanti bisa direvisi. Salah satu mengapa itu dimunculkan segera adalah juga itu untuk mengakomodir ya kepentingan untuk menyusun RKAM 2022 sesegera mungkin, karena menjadi harapan kita semua ya di tahun depan itu kalau bisa dana BOS cairnya bisa di awal tahun gitu ya, tidak di bulan Maret atau April baru mencairkan seperti itu kan. Agak lama ya kalau udah sampai triwulan pertama seperti itu. Nah, memang ini pekerjaan besar ya yang membutuhkan dukungan gitu ya, support dari semua pihak, sehingga diharapkan bisa disikapi dengan bijak ya Bapak Ibu ya.
itu terteranya estimasi pagu gitu. Jadi nanti silahkan digunakan saja dulu untuk menyusun RKAM 2022. Lantas bagaimana nanti bagi madrasah yang merasa belum mengupdate datanya sampai 9 September gitu, apa yang harus dilakukan? Nanti kita akan membuat sesi khusus dan juga akan ada surat edaran khusus ya terkait hal itu gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah terkait batas penyusunan RKAM. Memang sudah ada surat edaran yang menyebutkan bahwa 30 September ya, gitu. Nah, namun kami bisa menyampaikan bahwa itu 30 September adalah untuk negeri, gitu. Nah, mungkin Mbak Mei, Mbak Via bisa menyampaikan, Mbak, mengapa sih kalau negeri itu harus saklek di tanggal 30 September ini RKAM-nya sudah terisi seperti itu, Mbak Via mungkin? Ya, mungkin sedikit berbagi Mbak Ina kepada teman-teman madrasah yang ada di Indonesia. Kenapa sih mesti 30 September deadline untuk penyusunan RKAM-nya? Karena sejatinya saya kira seluruh madrasah yang ada di Indonesia kan sudah mengetahui bahwa terkait dengan penyusunan RKKL itu, apalagi yang sudah terimplementasi dengan RKAM ya, EDM RKAM, sebelum menyusun RKKL, penyusunan RKKL untuk dimasukkan ke Sakti, yang aplikasi Sakti yang notabene merupakan aplikasi dari bagian keuangan perencanaan, itu seharusnya seidealnya adalah penyusunan RKAM dulu. Nah, seperti yang dibuat formulanya yang sangat memudahkan yang dijelaskan kemarin dua episode ya Mbak Ina oleh Mas Parman. Harusnya seperti itu dulu. Ini sharing pengalaman kami untuk di Sulawesi Selatan khusus Mbak Ina. Dalam waktu beberapa hari kemarin ini kami mengadakan kegiatan penyusunan RKKL untuk seluruh satker yang ada di Sulawesi Selatan, baik tingkat MI yang likuidasi masuk ke KKN Kemenak, MTSN dan MAN itu sebetulnya sangat memudahkan seandainya formula yang dibuat oleh Mas Parman itu, yang Excel itu sudah kelar dibuat oleh madrasah. Jadi pada saat menyusun RKKL, lembar kertas kerja untuk masuk di Sakti, itu sangat mudah Mbak. Nggak perlu lagi sampai menunggu 3 hari kelar susunan anggaran yang dibutuhkan, yang menjadi prioritas dari madrasah. Seandainya itu semua terlaksana sesuai dengan mekanismenya ya Mbak. Tapi kita memahami juga karena keadaan kemarin terkait dengan Excel yang dibuat oleh Mas Parman, karena memang itu formula yang memang baru rilis beberapa minggu ya, mungkin baru 2 mingguan kemarin kita mengarahkan untuk madrasah menggunakan, sehingga mereka baru juga mempelajari, baru melihat kembali tutorial di Q&A, terus mengimplementasikannya sendiri di madrasah tanpa didampingi oleh TIK, karena dianggap bahwa sudah di BIMTEK dan harus belajar mandiri. Sampai kemarin di hotel pada saat pelaksanaan kegiatan ternyata belum kelar Mbak Ina. Nah di situ akhirnya kita sama-sama kerjasama menyusun dulu, mengerjakan Excel yang dibuat oleh Mas Parman itu, baru belajar untuk memasukkannya ke lembar kertas kerja RKKL. Bagaimana mensinergikan kemarin itu antara susunan yang dari berdasarkan susunan dari di RKAM berdasarkan EDM madrasah, itu kerjasama dengan perencana kami di sini untuk khususnya di Sulawesi Selatan. Nah, kenapa harus 30 September? Karena jika tidak sampai 30 September, ini kan ranahnya untuk yang bulan ini itu penyusunan praindikatif Mbak, untuk Satker, Satuan Kerja ya, yang notabene memiliki DIPA. Karena kalau kita tidak menetapkan tenggang waktu yang seperti itu, kedodoran Mbak Ina, sebetulnya sangat. Karena kenapa? Bulan Oktober berarti sudah harus menghasilkan pagu indikatif, bukan praindikatif lagi. Setelah indikatif dijadikan untuk muncullah masuk, terbitlah pagu definitif Mbak ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman madrasah mengatakan, kenapa sih harus 30 September? Karena apa yang akan dihasilkan itu yang dikejar, sehingga
jika kita tidak menetapkan waktu segitu, pekerjaan terkait dengan penyusunan anggaran itu tidak akan terkejar, Mbak. Sementara hal yang lain untuk diterbitkan pagu definitifnya itu waktunya tidak bisa menunggu mereka. Jadi kalau misalnya kita tidak menggenjot madrasah untuk menjalankan atau menyusun itu, apa yang akan dihasilkan pasti keteteran. Dan harapan kita bagaimana mengimplementasikan EDM RKAM itu supaya bisa sejalan dan bisa masuk sejalan dengan aplikasi yang di Sakti, ya harus bekerja dari sekarang. Mungkin itu Mbak dari saya di Sulawesi Selatan terkait dengan apa yang saya alami sampai beberapa hari ini hingga hari ini. Mungkin Mbak Indah, Mbak Mei mau nambahkan terkait dengan apa sih? Boleh. Silakan Mbak Mei, mungkin juga sekalian ya Mbak Mei, kenapa itu Mbak pertimbangannya kalau madrasah swasta jauh lebih fleksibel gitu ya Mbak ya, karena kaitannya mungkin tidak masuk ke DIPA gitu ya Mbak Mei ya. Mungkin bisa ditambahkan Mbak penjelasannya Mbak. Ya, makasih Mbak Ina. Luar biasa tadi Mbak Fia sudah menjelaskan secara detail ya Mbak Ina ya. Ini berbagi pengalaman saja yang di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga mungkin di provinsi lain juga sama targetnya, karena sekarang kan untuk penyusunan alokasi BOS mengejar pagu indikatif tadi ya, sesuai yang disampaikan Mbak Fia tadi. Jadi kalau konsentrasi di kami itu perencana di bulan ini kita konsentrasi untuk penetapan alokasi dulu Mbak Ina. Untuk penyusunan RKM, nah ini yang memang masih apa ya istilahnya, progresnya masih bertahap banget ya, masih bertahap lah. Karena memang alokasi dana posnya saja juga belum diketok palu gitu. Berapa sih besarannya dan gambaran seperti apa nanti untuk penggunaannya mereka sudah ada Mbak, sudah terbayang dan juga sudah kita arahkan untuk menggunakan Excel yang kemarin disampaikan oleh Pak Farman. Bahkan konsep dari mereka pun juga itu sudah berbentuk kertas kerja ya, kertas kerja yang nanti ada di kemarin yang sempat di-share itu dengan batas maksimal 30 September, otomatis ini mengunci di aplikasi RKAM ya, dengan batas penetapan 30 September. Nah, apakah ini juga pas Pak? Karena kan di madrasah swasta sekarang progresnya barusan menerima BOS tahap 2, artinya mereka baru mulai untuk penggunaan dana BOS ya Pak, untuk pertanggungjawaban dan sebagainya lah. Artinya si aplikasi RKAM itu ketika dikunci sampai 30 September, mereka kan progresnya sekarang itu sedang bersamaan gitu. Kalau mau penyusunan RKAM dibatasi sampai 30 September, mereka juga kesulitan. Sedangkan pertanggungjawaban berjalan terus Pak Farman. Nah ini yang nanti menjadi wacana baru, karena ketika kemarin kami mendapat keluhan dari madrasah, loh ini kenapa di RKAM ada penetapannya 30 September, padahal itu sebenarnya kan untuk negeri. Nah, di aplikasi RKAM sendiri kan belum ada pembeda antara untuk negeri dan swastanya. Itu saja mungkin Mbak Indah. Tadi yang lainnya udah diborong Mbak Fia soalnya. Ya, boleh. Pak Farman, mungkin saya sebelum menanggapi soal tadi yang disampaikan Mbak Mei, kenapa menurun dan lain sebagainya gitu. Pak Farman bisa nanggepin dulu Pak soal RKAM untuk swasta ini Pak, yang 30 September tadi disampaikan Mbak Mei. Mbak Fia dan Mbak Mei, saya izin share ini kalender dan flow data lah sebenarnya. Ini untuk pemakluman kita semua, jadi bukan untuk mencari di mana dan siapa yang salah, siapa yang benar, enggak. Tapi pemakluman itu nanti kita bisa memaklumi, oh ternyata kondisi itu ada bottleneck-nya, ada sumbatannya tuh di sini gitu Mbak. Jadi supaya nanti kita bisa saling memahami ya. Kan secara garis besar itu kan ada kalender perencanaan penganggaran. Jadi kita tuh memang dikunci oleh alur perencanaan penganggaran Mbak Mei, Kak Tia, bahwa harus per tanggal sekian, karena setelah tanggal sekian adalah masuk ke fase berikutnya. Gitu. Misalnya sekarang ini kita menunggu bottom up-nya. Bottom up itu apakah dari madrasah negeri atau dari madrasah swasta. Nah, karena ini kan harus direkap nih, yang ini. Nanti saya akan jelaskan alurnya ya. Ini kan harus direkap nih. Ini kan makanya bolak-balik kan ada top down dan bottom up-nya. Jadi kan yang sekarang kan keluar ini, rincian per madrasah. Negeri swasta kan keluar nih. Walaupun yang di portal munculnya hanya swasta, tapi negeri juga kan muncul dengan surat edaran per masing-masing
ke Kanwilnya, ke Kanmenaknya. Mereka sudah susun lewat aplikasi. Ini ada rincian. Nah itu top down-nya. Kemudian kan dari top down itu kan butuh bottom up. Karena bottom up ini nanti akan direkap lagi kemari oleh tim pusat. Yang biru ini adalah tim pusat. Nah oleh tim pusat ini nanti direkap, karena harus naik ke Kementerian Keuangan, Mbak. Kementerian Keuangan sama, ya sekarang kan sudah domainnya Kementerian Keuangan, bukan Bappenas lagi. Kalau waktu nyusun alokasi awal itu kan Bappenas. Nah sekarang udah masuk Kementerian Keuangan, karena akan didiskusikan di parlemen, akan diplenokan di parlemen. Nah kalau itu lewat, ini nggak masuk, di sini lewat nanti Mbak. Gitu. Nah itu makanya kan dikunci. Nah kenapa yang madrasah negeri itu dia harus tanggal 30 September, karena alokasinya kan per satker. Alokasinya kan per satker, dipanya kan per satker gitu. Jadi harus segera masuknya, walaupun nanti bisa ada waktu untuk merevisi dan segala macamnya. Nah, kalau yang swasta lebih fleksibel karena masuk ke sininya nanti gelondongan. Maksudnya gelondongan ke Kementerian Keuangannya gitu. Tapi tim pusat tetap perlu detail karena kan harus dibagi-bagi, Mbak. Bayangkan membagi alokasi yang mepet malah kurang ke 60.000 populasi gitu, 60.000 madrasah. Nah, kita tarik mundur dulu gitu ya, kalender. Ini idealnya, ini kita kan awalnya mau bikin konsepnya indikatif definitif. Kalau indikatif definitif itu harusnya Juni, ini data udah masuk Mbak nih. Data update, madrasah update data siswa per tanggal berapa. Dulu kita menetapkannya targetnya itu indikatif itu Juni sebelum PPDB. Nah, terlepas dari kendala di emis dan segala macamnya, kalau saya sih menangkap diskusi dengan teman-teman di madrasah itu tidak satu-satunya emis yang menjadi challenge-nya, jadi tantangannya, tapi juga ada tantangannya itu adalah misalnya ini data siswanya belum lengkap. Kan harus by name, by address, by NSN kan gitu. Nah, itu datanya belum lengkap sehingga tidak bisa masuk ke sini. Nah, ini nanti kan akan dibuat sesi khusus supaya nanti bisa dibahas bersama-sama. Nah, itu dapatlah pagu indikatif jadi naik ke sini. Jadi kita perlu tegaskan emis itu adalah satu-satunya pool data gitu. Kalau di Kemdikbud kan Dapodik. Dulu juga Dapodik berdarah-darah, Mbak, untuk dorong sekolah itu mengupdate sesuai dengan kalender yang ditetapkan. Cut-off sekian, pokoknya lewat dari itu malah tidak dapat alokasi sama sekali, bukan disesuaikan dengan data yang ada, tapi tidak dapat alokasi sama sekali karena dia tidak mengupdate. Gitu. Nah itu lebih tegas lagi. Nah kalau sekarang kan datanya tetap muncul, tapi tidak sesuai dengan data siswa. Nah karena ini tidak update, data ini tidak update, di sini bingung mau menetapkannya, karena kan harusnya dari jumlah data siswa ini kan, menetapkan yang ini. Kan sudah jelas tuh pengalinya. 900, 1.100, 1.500 kan, tinggal dikali dengan data yang ini. Nah, tim pusat ini tidak bisa memperjuangkan ini, akan sangat kesulitan memperjuangkan ini, karena data ini masih tidak bisa tidak bisa dipertanggungjawabkan lah istilahnya gitu. Ada yang belum update, ada yang terlambat, aplikasinya, sistemnya juga masih dalam penyempurnaan dan segala macamnya. Akhirnya di sini digunakan mekanisme penetapan. Jadi tidak menggunakan ini nih. Tidak menggunakan ini. Kalau menggunakan ini dengan data terakhir saja, itu masih lumayan, tapi tidak. Misalnya digunakan data per 30 Juni apa adanya gitu. Karena juga data per 30 Juni juga agak susah diargumentasikan oleh teman-teman di pusat, akhirnya Bappenas dan Kementerian Keuangan menetapkannya dengan mekanisme penetapan. Penetapan itu bagaimana? Melihat pengalaman tahun-tahun sebelumnya gitu, Mbak Ina. Jadi misalnya, wah tahun lalu kan kita kasih sekian nggak terserap 200 miliar. Itu tahun 2021 kemarin, ternyata 2020-nya 200 miliar nggak terserap. Nah kita mau berjuang minta tambah, loh kamu tahun lalu aja 200 miliar nggak terserap, kembalikan ke
Kementerian Keuangan gitu pagunya. Kan sayang 200 miliar itu harusnya kan bisa digunakan oleh pihak-pihak lain yang juga butuh gitu. Misalnya puskesmas dan segala macamnya. Akhirnya tahun ini dengan kondisi yang ini masih juga sama, apapun alasannya kita nggak perlu mencari ininya, tapi nanti kita cari obatnya apa. Akhirnya masih sama dengan tahun sebelumnya, ini masih dengan skema penetapan gitu, mbak sekalian, ya ditetapkan dengan mekanisme penetapan. Apapun lah kondisinya, saya tahu, saya sangat tahu teman-teman itu Mas Doni itu sudah sangat berjuang, malah berjuangnya waktu itu ingin mendapatkan pagu alokasi majemuk. Sudah hampir sepakat waktu itu Mbak, alokasi majemuk, tapi juga dengan kondisi COVID yang kita harus betul-betul akurat menghitung dan akurasi itu kenanya di sini, akhirnya kembali lagi ke mekanisme penetapan sama seperti tahun sebelumnya. Nah, dengan penetapan itu yang ya mohon maaf ternyata yang ditetapkan itu kurang dari ini. Nih, kurang dari ini. Gitu ya. Kan rame itu saya kok kurang, yang segala macamnya nanti Mbak ini bisa jelaskan juga. Akhirnya pada saat nah yang penetapan ini juga sudah dipecah nih, sudah dibagi ininya nih Mbak. Jadi yang misalnya di sini lebih, di sini kurang, yang dari MI tidak bisa digeser ke MTS, yang dari MTS nggak bisa digeser ke MA, karena di sini yang dari pemerintah ini sudah dibagi 3 lagi gitu. Nah, bayangkan dengan alokasi yang mepet, saya menyebutkannya mepet ya, bukan kurang mepet, tim pusat, Mas Doni dan timnya, itu harus merinci Mbak. Merinci per MI-nya, per MTS-nya, per MA-nya 60.000 dengan kondisi yang ini tidak update. Nih. Apapun alasannya ini tidak update gitu. Merinci ini, akhirnya rincian ini pun polanya judgement, kebijakan. Melihat juga tren tahun-tahun sebelumnya. Kan ada catatan juga tuh MI per MI apa, MTS apa, MA apa, negeri, swasta, ada kan catatannya gitu. Ini. Nah, inilah yang kita minta sekarang. Madrasah membuat rinciannya supaya nanti ini naik lagi kemari, ini mudah-mudahan bisa menjadi penghitungan kembali, atau mungkin kalau memungkinkan yang ini tadi menjadi bahan untuk negosiasi kemari itu Mbak. Gitu. Madrasah kami sudah merincikan loh ini, sudah ini gitu. Itu Mbak ini. Gitu. Ya Pak Farman, penjelasan Mas Doni di minggu lalu itu dan juga di beberapa waktu saat pencairan dana BOS di tahun 2021 itu kan sering ya diulang-ulang Pak, bahwa alokasi dana yang diterima itu juga tidak bisa mencukupi unit cost seluruh siswa perkalian gitu loh Pak ya. Kan kemarin Mas Doni udah menjelaskan bahwa itu kalau ada kekurangan 1,2 juta siswa ya Pak ya kemarin ya, atau ya kan seperti itu. Saya lupa sehingga berapa. Saya juga lupa angka persisnya ya, tapi intinya yang kemudian itu jadi penyalurannya itu proporsional gitu ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, oleh tim pusat itu kan pagu per jenjang, per wilayah itu sudah ditetapkan ya. Jadi misalkan DKI Jakarta sekian gitu ya pagunya, kemudian MI-nya sekian, MTS-nya sekian, MA-nya sekian. Jadi nanti ketika itu dilakukan misalkan nih kebijakan atas cut-off 9 September ini, kemudian banyak yang menyatakan data saya belum update gitu ya. Misalkan nanti kemudian dibuka kesempatan untuk mengupdate data, itu juga tidak akan mengubah alokasi uang yang ada karena itu memang dananya yang diberikan itu segitu gitu loh ya ibaratnya. Jadi ya udah akhirnya nanti akan dibagi aja secara proporsional ke madrasah-madrasah yang ada gitu ya. Jadi nanti jangan mispersepsi ya Bapak Ibu sekalian ya. Mbak Via, Mbak Mei dan Pak Farman nanti mungkin bisa dibantu untuk spread the word ya.
menyampaikan ke madrasah-madrasah bahwa karena alokasinya itu sudah dikunci untuk per wilayah, per jenjang, maka nanti ketika itu diberikan kesempatan untuk memperbarui data pun tidak sekonyong-konyong kemudian jadi meningkatkan atau jadi madrasah yang melakukan perubahan data itu terus jadi dapat sesuai yang diajukan ya, karena kan dananya tetap sama, nanti dibagi proporsional gitu. Justru menurut saya kalau banyak di wilayahnya yang madrasahnya belum mengupdate data, nanti ketika semuanya kemudian mengupdate data, bisa jadi bisa jadi nanti dapatnya finalnya lebih rendah dari estimasi Pagu sekarang gitu. Menurut saya ya, karena pembaginya lebih banyak. Ya kan Pak Farman ya? Kalau sekarang misalkan yang update, misalkan dalam suatu wilayah, dalam satu jenjang, misalkan MI-nya ada 60 gitu. Nah yang update data cuma 50, yang 10 nyusulin nih datanya. Lah otomatis jumlah yang sama itu tadinya dibagi 50 madrasah dengan berapa siswanya itu, jadinya pembaginya semakin banyak. Jadi bisa jadi 50 madrasah yang tadinya sudah keluar estimasi Pagunya ini, nanti nerimanya lebih rendah lagi karena harus berbagi dengan 10 madrasah yang baru memasukkan data itu. Gitu ya, kurang lebih gitu kan ya Pak Farman ya, logika berpikirnya ya. Sehingga bahwasanya perlu mengupdate data emis dengan benar itu ya, karena semua kebijakan pada akhirnya nanti akan mengacu data di emis gitu ya Pak Farman, Mbak Fia dan Mbak Mei, itu kita harus sepakat mengenai itu. Namun kalau kemudian setelah mengupdate lalu Bapak Ibu memiliki pola berpikir bahwa nanti dananya akan naik menyesuaikan jumlah siswa, itu yang belum tentu terjadi karena anggarannya itu jumlahnya tetap. Yang dibagi itu ya jumlahnya segitu loh. Rotinya punyanya ya 10 itu loh. Jadi kalau ternyata anaknya yang mau dibagi tadinya cuman 50 anak, terus sekarang setelah diupdate datanya ternyata anaknya jadi 70 yang mau dibagi, ya rotinya tetap 10 itu. Dibagi aja untuk 70 secara proporsional gitu kurang lebih ya logikanya ya. Seperti itu sih. Gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Farman dari penjelasan saya ini? Ya, saya tambahkan, memang ya itu Mbak, karena ya sesuai dengan kalender perencanaan penganggaran itu, sekarang kan sudah fase Pagu alokasi definitif Mbak. Jadi harusnya perjuangan itu mendapatkan alokasi yang sesuai itu pada saat Pagu indikatif. Nah cuman kan memang ya itu tadi di sini yang malah tahun lalu kan ada yang ekstrim tuh Mbak, yang siswanya hanya 1 orang gitu. Setelah dicek kembali ternyata tidak 1 orang gitu. Nah itu kan ya betul. Apakah karena di emisnya yang tidak menarik data yang diinput madrasah atau gimana? Tapi munculnya beberapa madrasah itu hanya 1 siswa. Nah itu yang ini kan dapat tambahan itu. Nah jangan sampai yang tahun ini itu terulang kembali gitu. Jadi ya, betul Pak. Maunya tetap apapun nanti yang terjelas teman-teman di pusat kan tetap memperjuangkan. Ya. Memperjuangkan tugasnya Bapak Ibu dan madrasah adalah update ini data siswanya. Betul. Update ini supaya bisa jadi basis data untuk negosiasi. Karena gini, betul. pada saat Pagu indikatif kemarin ini keluar, kemudian teman-teman di pusat bilang ini kurang Pak, kurangnya sekian siswa. Dari mana dasarnya? Ditanya, dibalikkan lagi kan oleh Bappenas, dari mana dasarnya itu kurang? Karena emis Anda saja, data Anda saja, bukan emisnya ya, data siswa Anda saja tidak valid, tidak akurat dan segala macamnya. Akhirnya nggak ada dasar negosiasinya, nggak kuat dasar negosiasinya. Akhirnya terimalah apa adanya. Nah, terimalah apa adanya itu akhirnya mengunci menjadi Pagu alokasi. Apa itu dirincikan kemarin itu. Nah, betul. Kemungkinan besar kebijakannya adalah setelah nanti ini dapat lagi data yang update, proporsionalnya akan direvisi kembali. Ya, betul. Alokasinya akan proporsional. Negeri swasta mungkin akan terjadi pengurangan. Nah, proporsionalnya akan di-adjust lagi. Yang data siswanya harusnya misalnya 150, sekarang 125, tentu kan proporsionalnya berubah, Mbak. Ya. Nah, itulah pemakluman yang kita harapkan dari
kita semua gitu, ya, pusat maupun yang daerah. Memang agak berat sih menjelaskan ini, tapi itulah faktanya gitu. Itu Mbak. Ya. Betul. Nah ini Pak Farman, Mbak Mei, Mbak Fia nih ya, setelah kita memberikan penjelasan sedikit ini tadi ya, ini di YouTube juga responnya banyak yang positif gitu, akhirnya memahami gitu ya, kenapa bisa seperti itu, kenapa misalkan di EMI siswanya 70 siswa, kenapa kok alokasinya setelah dibagi dengan jumlah siswa, dibagi unit cost, jumlah siswanya kok ternyata 50 gitu ya. Akhirnya banyak yang menyatakan memahami gitu ya, cara penghitungannya ini memang proporsional karena ya tadi itu Bapak Ibu logika sederhananya, ya rotinya tuh jumlahnya cuma segitu loh. Jadi kalau jumlah siswanya diupdate kemudian bertambah ya udah, jadi pembagian rotinya yang akan semakin sedikit gitu ya. Tapi itu tadi seperti yang dibilang Pak Farman, bahwa tetap perlu untuk mengupdate data EMIS itu tetap sangat wajib ya, hukumnya wajib gitu, karena untuk menghindari itu loh, jangan sampai ada madrasah yang misalkan dapatnya cuma 1, misalkan gitu ya, yang terlalu bedanya tuh kelihatan bahwa itu tuh bukan karena proporsional, tapi karena jumlah siswanya tidak terupdate dengan baik gitu ya. Ini ada yang menyampaikan nih, yang malas update data ternyata merugikan semuanya. Ayo semangat update data sebelum cut off. Nah, betul nih ya. Jadi boleh juga tuh, karena nanti yang akan berpengaruh di wilayahnya ya, di wilayah dan di jenjangnya. Jadi ada baiknya di bawah itu mungkin membuat semacam komunitas gitu mungkin ya, komunitas antar jenjang, antar wilayah, ya bisa saling reminder gitu Pak ya, udah update data EMIS belum? Ayo kita update bareng-bareng, karena ketika ada rekan kita di satu wilayah dan di satu jenjang yang tidak mengupdate datanya, itu pada saat diambil kebijakan akan mempengaruhi secara nasional. Teman-teman yang lain gitu ya. Nah, kemudian mungkin terakhir nih untuk menutup diskusi kita mengenai pagu alokasi Pak, karena kita harus segera membahas soal bagaimana revisi RKAM dan juga menginput RKAM 2022 ya. Satu hal adalah Bapak Ibu, selagi tadi sudah saya sampaikan penjelasan mengenai cut off 9 September dan apa langkah ke depan yang akan diambil, nanti akan dibuat sesi khusus ya. Sesi khusus nanti ditunggu saja, kami akan sosialisasikan waktunya dan juga akan ada surat edarannya. Nah, sementara menunggu itu, silakan diupdate aja dulu data EMIS-nya dari sekarang. Gitu ya. Dan saya tambahkan dikit Mbak. Ya, boleh Pak. Yang pasti kita dari pusat pasti akan mendengar. Ya, betul. Teman-teman di madrasah. Kan makanya kita buka saluran komunikasi kan ya. Live agent ada, nomornya ada. Alamat email WA juga ada, malah personal kita juga kan menerima itu. Dan saya juga selalu menyarankan infokan ini ke live agent Madrasah Reform supaya datanya terekap, jadi ketahuan ini berapa kira-kira rasio yang sudah dan belum update gitu ya. Apakah alasannya karena malas, data siswanya tidak diperbaiki, pengaruh lagi dengan EMIS-nya, sehingga kemalasan itu, keengganan itu terakumulasi. Tapi yang perlu kita tegaskan adalah satu-satunya sumber data adalah EMIS. Apapun EMIS. Data di luar EMIS, apakah yang disampaikan lewat WA, lewat email, lewat apapun ke Mbak Mei, ke Kak Fia, ke saya, ke Mbak Ine, itu tidak akan menjadi basis data. Dan terus terang kita tidak bisa menjembatani satu persatu. Kan ada juga yang WA ke Mbak Mei, tolong jembatani, nggak bisa, karena kita nggak bisa mengistimewakan satu madrasah dengan madrasah lain, Mbak. Makanya salah satu sarananya adalah lewat live agent, kita akumulasi, nanti kita fasilitasi, nanti kita akan proporsionalkan kembali. Itu Mbak ininya. Ya betul Pak. Jadi ini ada ya. Ya, boleh Mbak Mei. Sekedar menggarisbawahi diskusi terkait alokasi data ya. Artinya alokasi dana BOS sendiri secara nasional itu memang berkurang ya dibanding dari tahun lalu gitu. Jadi biar teman-teman di madrasah ini juga paham kenapa berkurangnya. Kenapa menurun diterimanya ya Mbak ya. Memang terjadi penurunan lah alokasi yang diberikan oleh Kementerian Bappenas sendiri ya atau Kementerian Keuangan untuk kita itu memang menurun. Nah, ini yang memang teman-teman madrasah harus dipahami. Jadi nggak sekedar update data di EMIS, tapi memang plotting atau mapping dari masing-masing madrasah juga secara proporsional semua berkurang. Gitu. Nah, Mbak Mei, Mbak Fia dan Pak Farman, mungkin nggak itu ada pengaruhnya dengan penyerapan juga Pak?
Jadi misalkan dari Bappenas atau Kementerian Keuangan itu akhirnya memutuskan untuk udah nih buat madrasah tahun ini diturunkan aja karena yang balik ke kas negara jumlahnya segini, mungkin nggak seperti itu? Jadi gini Mbak, flow-nya itu harusnya dalam penetapan pagu indikatif itu ya, untuk yang berbasis penghitungan harusnya Kementerian Teknis, ini sama nih Kemdikbud dengan Kemenak, itu sama nih Kementerian menyampaikan data siswa ke Kemq dan Bappenas. Nah, yang Kemdikbud, asumsi saya ya, karena saya dulu kan di World Bank kan di membantu Kemdikbud juga. Dapodik itu datanya sudah dianggap mungkin 99% akurat cut off-nya gitu. Nah, data siswa kita dengan data siswa tadi yang tidak terupdate itu malah diargumentasi oleh Bappenas ini datanya nggak akurat gitu. Nah, akhirnya yang Kemdikbud bisa menggunakan penghitungan dengan basis data siswa dikalikan malah dengan menggunakan skema bos majemuk. Ya, awalnya kita udah gembira Mbak waktu itu akan disamakan dengan skema bos majemuk. Tapi begitu kita basis data nggak akurat, yang diambil oleh penetap alokasi anggaran di kementerian yang terkait dengan perencanaan penganggaran dengan skema penetapan yang saya bilang tadi Mbak, dengan skema penetapan itu atau skema judgment lah. Judgment itu tentu melihat berbagai pertimbangan. Misalnya ketersediaan dana yang sekarang gitu ya. Dana sekarang itu berapa secara keseluruhan. Nih ya. Skema APBN kita berapa keseluruhan untuk akan ada prioritas juga untuk COVID dan segala macamnya. Kemudian tren beberapa tahun sebelumnya. Jadi nggak hanya 1 tahun Pak yang diambil dijadikan acuan. Oh ternyata tren kita itu dana BOS mungkin 2 tahun 3 tahun sebelumnya terserap itu hanya 80%. Nah dengan ketersediaan dana yang sekarang 80% itu diasumsikan adalah sekian triliun. Nah ternyata sekian triliun itu dimatchingkan dengan basis data yang kita punya yang dianggap tidak akurat itu kurang. Gitu. Nah karena kurang itu akhirnya yaitu tadi proporsional Mbak menetapkannya. Itu per jenjangnya itu per madrasahnya. Karena kan kita harus membagi lagi nih. Bayangkan Kemenak itu punya 60.000 anak gitu Mbak. Ya. 60.000 anak itu seluruh Indonesia harus dibagi-bagi kan. Ya. Gitu. Nah, dengan data yang itulah apa adanya data yang kita punya gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk kurang dikasih oleh Kementerian Keuangan. Buktinya Kemdikbud bisa dapat sesuai gitu. Ya karena itu tadi gitu. Itu mungkin intervensi untuk kitanya gitu. Kalau menurut saya sih betul. Dan ini mungkin Mbak Fia bisa menyemangati nih Mbak Fia nih. Ini loh, ada yang menyampaikan gini Mbak. Banyak madrasah yang memang tidak tahu kapan cut off dana bosnya karena memang tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Loh memangnya update datanya itu harus ada pemberitahuan dulu baru diupdate datanya gitu Mbak. Gimana ya Mbak? Tuh, kalau gini ya Mbak Ina, kalau ada madrasah yang menanggapi bahwa kami nggak tahu cut off-nya tanggal 9 September. Dari rentetan perjalanan sampai di bulan September ini, surat dari EMIS dan pemberitahuan dari bos itu ada kok. Bahwa madrasah diarahkan untuk mengupdate data, Mbak Ine. Nah, dari seluruh rangkaian yang ada polemik-polemik yang muncul terkait dengan pengalokasian anggaran BOS ini, Mbak Ine, saya merunut satu hal, mengajak seluruh madrasah di Indonesia bahwa semua terkunci kepada akurasi data. Kuncinya adalah akurasi data, Mbak. Nah, terkait dengan dasar penetapan bahwa untuk kita Kementerian Agama pengalokasian anggaran untuk khususnya dana BOS itu berdasar dari data siswa di EMIS, saya mengajak untuk seluruh madrasah di Indonesia bahwa apapun berapapun bagian atau pengalokasian yang didapatkan saat ini, mungkin karena adanya mosi tidak percaya seperti yang dikatakan tadi Mas Parman oleh Kemenkeu terhadap data kita yang dihasilkan dari EMIS untuk terkait dengan pengalokasian anggaran itu
tidak lepas juga sih sebenarnya Mbak Ina dari sumbangsi kita di madrasah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bukan ingin menyalahkan madrasah Mbak Ina, tapi ingin menyadarkan dan kita saling mengingatkan bahwa emosi tidak percaya itu muncul. Kenapa? Karena di satu sisi banyak, dalam satu wilayah aja nih contoh nih, di satu sisi di Sulawesi Selatan aja ada madrasah anggarannya berlebih. Itu karena data yang masuk banyak, anggaran berlebih. Sementara ada madrasah yang merasa bahwa kekurangan anggaran, tidak sesuai jumlah siswa dengan anggaran yang dimiliki sehingga kekurangan. Nah, yang berlebihan itu dia tidak melaporkan, akhirnya kembali ke kas negara bahwa dianggap anggaran yang berlebihan. Karena ada yang merintih kekurangan, pasti orang di pusat akan mengatakan, loh kok kurang, sementara yang lain ini ada yang kembali ke kas negara. Semuanya kembali jawabannya karena apa? Karena data, akurasi data, sehingga bisa disimpulkan bahwa dengan keadaan yang seperti ini justru sebetulnya cambukan bagi madrasah kita yang ada di bawah naungan Kementerian Agama untuk menunjukkan bahwa kita bisa menyamai seperti Kemdikbud, kita bisa menyamai data emis, kita bisa menyamai seperti Dapodik. Ayo, tapi kita tidak bisa berhayal untuk sampai menyamai seperti itu, tapi harus berbuat, Mbak. Berbuat dalam artian madrasah harus melakukan pendataan yang real, akurat, kerjasama sinergi antara kepala madrasah, membackup operator emisnya yang ada di madrasahnya untuk bisa bekerja, memberikan ruang bagi semua pejuang-pejuang data supaya semua operator-operator itu bekerja dengan baik, merasa bertanggung jawab, sehingga apapun yang dihasilkan itu tidak bisa ditampik bahwa apa yang dihasilkan oleh operator emis saat ini itu menghasilkan uang untuk salah satu madrasah. Dalam hal ini khususnya dana BOS Mbak Ina. Karena kan khusus di madrasah swasta, penghasilan untuk madrasah swasta kan hanya bergantung pada dana BOS. Tidak ada dana-dana yang lain. Jadi terkait kembali lagi juga semua connecting antara satu dengan lainnya. Dalam penggunaan dana BOS diharapkan untuk madrasah juga jangan dalam sebuah madrasah menutup mata kepala madrasah ini untuk para operator yang ada di madrasah, karena apa yang dikerjakan oleh operator madrasah itu untuk madrasah. Jadi slogan yang dikatakan bahwa dari madrasah, oleh madrasah, dan untuk madrasah cocok untuk yang ini. Jadi seluruh madrasah yang ada di Indonesia terkait dengan menyalahkan bahwa ini mbaknya bisa ngomong emisnya yang nggak benar ini, tapi ternyata jika ditelisik lebih detail, Mbak, tidak seluruh semua hal itu sumber masalahnya sudah ada di aplikasi. Namun ada di si penggunanya. Apakah dia kekurangan dalam hal SDM memang masih minim, kurang pengetahuan, atau kurang keinginan untuk mengetahui, ini mencari tahu sendiri, apalagi di saat sekarang ini kan kita ada di era milenial, maksudnya semua bisa melihat baik lewat YouTube, Facebook, sekarang grup-grup atau wadah-wadah itu sangat banyak untuk kita tempat berdiskusi, apalagi untuk ranah bagian pejuang data ya. Di Facebook ada, di YouTube ada, itu saya mengikuti semua. Teman-teman saya ajak untuk jangan hanya berdiam diri pada saat tidak ada informasi seperti yang tadi, kok tidak ada ini, tidak ada ini. Keluarlah dari tempatnya, melihat dunia luar, apa sih, biar bisa mendapatkan informasi tanpa harus dikirim langsung. Menunggu, menjemput bola lah harusnya, jangan menunggu untuk dioperkan bola, gitu loh Mbak Ina. Karena sejatinya yang di emis, pendataan emis ini bukan kesulitan atau kendala, selain kendala yang ada di aplikasi, karena kita harus memahami bahwa emis sekarang adalah tahap pengembangan atau menuju dari mengeluarkan emis itu dari ruang IC untuk menjadi rawat jalan harusnya, dan itu diperlukan dukungan dari seluruh operator yang ada di betul Mbak Indonesia. Dan seperti yang disampaikan Pak Farman lagi tadi ya, bahwa pusat itu memang tidak selalu
selalu tidak berdiam diri, selalu tidak berdiam diri. Jadi ada masukan mengenai 9 September, ini juga menjadi wacana bagi kami untuk mengadakan sosialisasi berikutnya ya, langkahnya akan seperti apa. Kemudian terkait kendala-kendala emis seperti yang dibilang Mbak Via tadi ya, bahwa kendalanya ada apalah misalkan narik data dari Dapodik. Tambah dikit Mbak, ya. Terkait dengan cut off, memang kita sudah diskusi waktu itu Mbak dengan Mas Doni, dengan dengan Mas Doni, dengan Pak Paki, dengan Pak Gun juga, dan tim emis ya. Jadi kita ini berasumsi Mbak, dengan kemarin ada bulan emis dan segala macamnya itu, data itu terus diupdate oleh madrasah. Jadi kita nggak perlu menentukan cut off lagi. Kapanpun kita butuh data emis, kapanpun kita butuh, kita tinggal tarik Mbak. Nah, makanya kemarin itu dengan pertimbangan kalender penganggaran, data ideal yang perlu ditarik dari emis untuk penetapan alokasi siswa itu adalah tanggal 9. Jadi kita menarik dengan basis data 9 September. Ternyata per 9 September itu pun dengan bulan emis yang sudah selesai dan diceritakan oleh Kak Tia tadi, berbagai workshop sudah dilakukan oleh tim emis, ternyata masih banyak tuh yang belum update. Ternyata setelah kita telaah juga tidak satu-satunya karena emis itunya, tapi juga karena ya data siswanya yang memang belum lengkap dan segala macamnya, sehingga nggak bisa masuk ke emisnya karena nggak bisa mengisi fil-fil yang ada di emisnya itu gitu kan, nanti akan tertolak juga. Memang perlu kita tegaskan juga sekarang baik data siswa, data guru itu akan kita perkuat internal sistemnya, pengendalian internal sistemnya Mbak. Jadi tidak hanya nama, juga nanti ada NSN, harus match tuh. Ada NSN, ada rombel nantinya. Tidak ada NSN, ada rombel, otomatis akan kick out nanti keluar dari data. Dapodik seperti itu Mbak. Jadi kita bukan membandingkan, tapi itu semacam contoh best practice-nya lah gitu. Supaya nanti pengalokasian itu negosiasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan itu kita bisa habis-habisan Mbak. Ini loh data siswa kita, ini NSN-nya, ini alamatnya, ini kalau dia pindah dan segala macamnya, ini datanya, emis datanya gitu. Jadi itu basisnya gitu. Jadi kita memang nggak menentukan cut off, tapi kita perlu tarik data per 9 September. Asumsinya semua madrasah sudah update. Kapan dia bisa update gitu. Itu. Jadi nggak ada cut off. Gitu. Iya. Nah, makanya nih Bapak Ibu, saran saya apapun nanti kebijakan yang diterapkan terkait masukan Bapak Ibu ya, cut off 9 September ini masih bisa diperbaiki atau tidak, sembari menunggu itu silahkan saya sarankan untuk data emisnya perbarui ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau masih ada kendala boleh kok kontak misalkan soal emis ya, ada banyak channel di situ kan, misalkan live agent atau user champion ya. Dan ini pusat seperti yang tadi saya mau sampaikan Pak, tidak hanya berdiam diri, melihat keluhan Bapak Ibu terkait emis, itu akan diadakan BIMTEK emis Pak Farman. Kemarin saya ikut meetingnya tuh Pak gitu ya. Jadi ada perwakilan madrasah juga dari beberapa wilayah yang diundang gitu ya. Sempat sharing saya juga nih Pak. Saya pengen juga hadir tuh Mbak. Saya ingin tahu mana struktur emis itu. Jadi kalau ada teman-teman merasa menyampaikan komplainnya, jadi saya bisa menjelaskan juga ini loh. Ya betul. Itu nanti mau dibikin BIMTEK itu kan juga, maksudnya itu bagian dari menindaklanjuti ya masukan Bapak Ibu ya gitu, bahwa memang tiket di live agent itu menumpuk sekali 2 bulan belakangan ini Pak, karena ada fitur baru rilis kan, sampai 18.000 loh Pak sebulan. Sebulan itu cuma 30 hari, 18.000. Mungkin kita perlu jelaskan juga gini Mbak Ina, di pusat itu juga kan ada tim nih. Ya. Itu ada tim yang bekerja sendiri, kemudian ada tim afirmasi kinerja bekerja sendiri, ada bos bekerja sendiri. Ya. Saya, Mbak Kavia, Mbak Mei itu bagian yang menjaga ke bos sama Erkam. Nah, tapi tim ini sinergi. Ya, betul. Sinergi satu sama lain karena ada keterkaitan kebutuhan data informasi satu sama lain, sering diskusi bersama gitu. Nah, itu yang mungkin perlu dijelaskan juga. Ya, betul. Jadi ini ya Bapak Ibu ya, pokoknya husnuzon aja ya semuanya, kita juga
berusaha. Mari sama-sama kita perbaiki. Ya betul, kita teamwork sih Pak ya. Kita nggak bisa, pokoknya kita kalau mau maju memang kita sama-sama, kita kan satu keluarga ya. Oh ya, satu lagi Pak Farman, Mbak Via, Mbak Mei, itu kalau banyak yang kendala dalam menerapkan emisi itu kan terus banyak yang mencari referensi YouTube ataupun apa seperti yang disarankan Mbak Via ya. Boleh juga, tapi ketika itu sumbernya sudah mulai ibaratnya edukasinya itu agak salah ya, maksudnya ngakalin gitu, misalkan biar bisa ketarik diginiin gitu, padahal itu ngakalin, nah nanti datanya jadi nggak valid kan itu Pak. Nah jangan merujuk yang seperti itu ya, gitu ya Bapak Ibu ya, karena itu tadi loh jadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa menyajikan data yang valid, sehingga perjuangan pusat untuk misalkan memperjuangkan dana BOS majemuk misalkan ya Pak ya, atau minimal sesuai dengan jumlah siswa gitu, itu juga bisa terrealisasi ketika kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa data kita itu valid, seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau mau ya rujukannya portal resmi ya, YouTube resmi, di portal EMIS juga panduan-panduannya semua diupload di situ gitu. Nanti bisa nanya sama user champion. Kalau BIMTEK udah berjalan nanti user championnya makin banyak, perpanjangan tangannya masih bisa itu. Nah ini kayak Mbak Via sama Mbak Mi ini juga menurut saya juga udah luar biasa banget loh Pak Farman, meskipun jadi tim tim think tanknya BOS sama Erkan, tapi juga dalam hal emis juga beliau berdua ini juga cukup aktif gitu ya, menjembatani problem-problem. Kader kita yang berhasil Mbak. Ya, nah ini kita juga menunggu kader-kader berikutnya Pak. Ini BIMTEK Erkam sudah berjalan nih Pak ya, TIP udah mulai BIMTEK, nanti kita harapkan ada semakin banyak nih wajah-wajah baru di Q&A kita, nanti saling berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Baik Pak Farman, sepertinya kita udah harus masuk ke sesi selanjutnya Pak Farman. Ini ada pertanyaan bagaimana sih kalau mau merevisi RKAM-nya gitu ya, di bagian apa nih bisa merevisi RKAM-nya, seperti itu Pak. Ini ada pertanyaan seperti itu, merevisi RKAM yang manual maupun IRKAM di 2021 ini seperti apa? Monggo Pak Farman, silakan. Terima kasih Mbak Ina, nanti mungkin bisa bantu juga oleh Kak Tia sama Mbak Mei berdasarkan pengalaman di lapangan ya. Saya menjelaskan secara konsep dulu. Ini saya coba share point. Pak, suaranya gede kecil Pak. Oh ya, sekarang saya harus mendekat ke arah kamera. Ya. Oke Pak, aman. Ya, nanti ini dibantu oleh Kak Via dan Mbak Mei ya untuk menambahkan penjelasan. Ini saya jelaskan konsepnya dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi revisi RKAM 2021 ini memang harusnya momennya sekarang, gitu ya. Momennya sekarang karena apa? Ini kan sudah masuk akhir triwulan 3 tahun anggaran dan mau masuk ke triwulan 4 tahun anggaran. Jadi biasanya juga di kalender perencanaan, di kalender pelaksanaan itu momentum untuk revisi itu adalah di awal triwulan akhir atau di akhir triwulan ketiga, gitu ya. Ini kan September, Oktober lah, harus sudah momentumnya sudah pas nih. Nah, yang direvisi itu, yang pertama itu saya coba bagi jadi 3, Mbak. Jadi memanfaatkan sisa dana kegiatan yang sudah direalisasikan atau yang sudah di-SPJ-kan. Yang ini, Mbak. Nah, jadi Bapak Ibu harus inventarisir nih kegiatan-kegiatan yang tahap 1 kalau merasa swasta ya. Inventarisir kegiatan tahap 1 yang ada sisa-sisa, mau sisa 5.000, mau sisa 10.000, sisa 100.000, itu diakumulasi. Diakumulasi dapat berapa? Itu dipertimbangkan mau diapakan. Karena kalau sisa dana itu tidak dimanfaatkan, itu nanti di akhir 31 Desember, di akhir tahun anggaran, itu harus dikembalikan ke kas negara. Nah, kita menyarankan itu dioptimalkan. Nah, cara mudah melihatnya apa? Lihat saja saldo BKU. Saldo BKU-nya yang sudah di SPJ-kan tahap 1 ada saldo enggak? Nah, itu sudah banyak juga yang nanyakan ke saya, Pak, bisa enggak sisa tahap 1 ditarik ke tahap 2? Jawabannya bisa, tapi maksimal 20% dari alokasi tahap 1 yang Bapak Ibu terima. Itu valid.
informasinya karena ada PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangannya. Jadi kalau ada juga yang menyebutkan tahap 1 harus habis tahap 1, jawabannya tidak. Jadi iya dan tidak. Bisa dihabiskan, bisa juga di carry over istilahnya Mbak. Diluncurkan ke tahap 2. Karena kan masih dalam 1 tahun anggaran, tapi maksimal hanya 20% yang bisa ditarik ke tahap 2. Caranya, karena dia di awal kan masuk ke tahap 1. Nah itu harus dialihkan ke tahap 2, karena kan sudah beda cut-off anggarannya. Nah, untuk yang memanfaatkan sisa dana tadi, ini ya, contohnya seperti ini, anggaran apalah, misalnya anggaran pembelian laptop, misalnya gitu ya, harusnya basisnya kan kegiatan, tapi kalau komponen anggaran pembelian laptop, kita awalnya menganggarkan 10 juta, ternyata realisasinya 9 juta, kan ada sisa nih 1 juta. Nah 1 juta ini tidak bisa dimanfaatkan langsung untuk membeli yang lain, misalnya beli ATK, atau menambahkan listrik telepon air, atau untuk menambahkan biaya kegiatan training dan segala macam, nggak bisa langsung karena kan beda rumahnya. Yang awalnya dia anggaran laptop misalnya begini ya, nah ini sisanya ini kan masih sisa anggaran laptop, kita nggak bisa gunakan untuk anggaran ATK gitu karena itu sudah pindah rumah. Nah kan berarti rumahnya kan harus kita pindahkan dulu. Caranya pertama, anggaran yang 10 juta ini direvisi dulu menjadi 9 juta. Walaupun sudah di SPJ kan, yang kita revisikan anggarannya. Realisasi tetap 9 juta, sisa 0 untuk yang anggaran ini, anggaran laptop revisi ini. Ya, seperti itu. Karena kalau tidak kita revisi, ini 10 jutanya ada sisa 1 juta langsung kita anggarkan, ini totalnya jadi 11 juta, Mbak. Nih. Sementara yang benar itu kan total itu kan tetap 10 juta. Nah, setelah kita kurangi anggarannya jadi anggaran revisi 9 juta, sisa 0. Nah, yang sisa baru kita masukkan ke anggaran baru. Ini anggaran baru misalnya untuk apa? Misalnya untuk ATK 1 juta atau untuk perbaikan keramik gitu ya, misalnya seperti itu kurang. Nah, kita masukkan ke rumahnya yang baru, ke kamarnya yang baru gitu. Nah, baru nanti di SPJ kan ini realisasi saran kita dimaksimalkan penyerapannya gitu ya, 1 juta nih, supaya tidak ada pengembalian nanti di akhir tahun anggaran. Nah ini kan dengan skema ini kan kelihatan nih Mbak, total anggaran tetap 10 juta sama dengan yang awal 10 juta, kemudian realisasi 10 juta ini. Kalau ini tidak kita revisi, nanti total anggarannya jadi 11 juta, 10 tambah 1, 11, sementara realisasi 9 tambah 1, 10. Kan selisih 1 juta itu, karena ini nggak kita revisi anggarannya. Jadi seolah masih ada tersisa 1 juta nanti, gitu ya. Di anggaran kita masih ada sisa 1 juta, nanti dikejar, diminta untuk dikembaliin 1 jutanya. Padahal itu karena kita kelupaan untuk merevisi secara keseluruhan. Jadi jangan hanya memunculkan anggaran barunya yang 1 juta ini, tapi anggaran lamanya direvisi juga. Ini Mbak. Nah, terkait dengan ini, mungkin ada masukan dari Mbak Mei atau Kak Fia untuk anggaran yang sudah digunakan, yang sudah di-SPJ-kan. Nah, Pak Farman, kemarin kita sempat diskusi ya saya chat ke Pak Farman untuk di aplikasi Rekam ini belum bisa tampak secara ini ya Pak ya, detail ya karena laporan realisasi belum terupdate. Nah, artinya si madrasah dia harus punya catatan secara manual seperti ini ya Pak ya. Jadi harus menginventarisir yang saya sebut tadi Mbak. Memang menginventarisir secara manual. Belum ada fiturnya. Saya sudah mintakan ke Mas Panji dan tim untuk segera membuatkan satu fitur lagi, anggaran versus realisasi per komponen Mbak. Jadi nanti perlu mencatat manual maksudnya. Ya, komponen mana yang tersisa. Kalau sekarang kan masih mengacu ke saldo BKU aja, baru di inventaris. Itu kan itu agak repot tuh memang kalau yang dia punya komponen dan kegiatan yang cukup banyak kan alokasinya gitu. Menyisirnya tuh agak memakan waktu gitu Mbak. Ya, apalagi dengan jumlah seperti ini gitu ya Mbak. Kalau ada perubahan anggaran jadi ini Mbak. Ya. Akan merepotkan. Khawatirnya ada yang missing, Pak. Ada missing. Ya. Yang missing.
Ya, itu mudah-mudahan nanti kita minta yang RKAM versi 1 untuk segera. Saya sih kemarin mintanya paling lambat itu akhir September ini sudah ada fitur itu gitu, supaya masih ada waktu untuk memfinalkan revisi di Oktober nanti, Mbak Mei. Gitu. Nah, kemudian revisi anggaran itu adalah mengganti anggaran yang belum direalisasikan. Misalnya tahap 2 nih, kita sudah menganggarkan untuk pembiayaan apa misalnya ya. Pembiayaan untuk apa ya, contohnya pembelian LCD 1 unit 10 juta misalnya ya. Ternyata itu mau kita rubah, mau dipecah gitu. Nah, kita mau gunakan hanya 5 juta aja karena ternyata ada LCD yang kualitasnya bagus 5 juta, kan berarti kan ada efisiensi. Nah, walaupun itu belum direalisasikan, tapi kita udah cek pasar, ternyata bisa kita realisasikan. Tapi itu udah pernah dianggarkan, itu bisa kita ubah anggarannya. Misalnya ini tadi anggaran A awalnya 10 juta, kemudian kita revisi anggaran A ini kita kurangi jadi 1 juta, kemudian anggaran baru misalnya anggaran B 5 juta, totalnya tetap 10 juta. Jadi yang jelas konsepnya dia tidak menambah dari yang awal, karena kan memang tidak ada tambahan, hanya menggeser kan gitu, realokasi istilahnya, hanya geser-geser aja. Geser-geser itu yang sudah direalisasikan atau yang belum direalisasikan. Nah ini ya, ini yang berarti merevisi utuh anggaran yang belum direalisasikan. Nah, untuk yang ini ada yang mau didiskusikan, mungkin Mbak Mei atau Kak Fia, Mbak Ida? Kayaknya kalau dari saya cukup dulu, Mas. Ya, nanti baru kita masuk ke RKAM-nya. Ya, lanjut Pak. Memasukkan anggaran tambahan, Mbak. Kan ada beberapa madrasah yang dapat alokasi tambahan BOS nih, Mbak. Ya, alokasi tambahan ini caranya, ya pertama, tambahkan pendapatannya dulu. Misalnya dapatnya 15 juta. Baru tambahkan rencana pengeluarannya. Misalnya untuk pengeluaran A 5 ya. Pengeluaran B 7, pengeluaran C 3. Nah, kira-kira seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kalau yang dapat tambahan anggaran. Jadi jangan lupa, jangan hanya menambahkan alokasi pengeluarannya aja, tapi masukkan dulu tambahan pendapatannya, karena kan pendapatannya nambah. Kalau yang nomor 1, 2 ini kan pendapatannya nggak nambah, hanya menggeser aja gitu. Pindah-pindah kamar aja gitu, biar ada satu rumah beberapa kamar, nah, pindah kamar saja gitu ya. Kalau ini memang nambah kan, nambah kamar istilahnya 15 juta. Ini. Nah, kalau yang manual tinggal disesuaikan saja RKAM versi barunya. Gitu. Nanti baru disampaikan lagi ke kabupaten kota. Ini ada revisi gitu, dijelaskan alasannya apa gitu ya. Yang kalau manual lebih simpel berarti. Tapi kalau yang pakai RKAM, ini kan pertama berarti jangan lupa Bapak Ibu, karena banyak juga yang bilang ke saya nggak bisa revisi karena rencana jadwalnya udah tutup, jadi buka dulu jadwal. Saya sambil ketik ya, buka jadwal penginputan rencana atau perubahan perkapan. Nah, itu disepakati dengan kabupaten kota masing-masing, karena saya pernah diskusi juga, boleh nggak jadwal itu masing-masing daerah beda-beda? Ya nggak apa-apa, disusun saja dengan kesepakatan antara admin kabupaten kota dengan madrasah-madrasahnya, kira-kira kapan nih idealnya. Jadi untuk yang tidak ada perubahan pendapatan, Bapak Ibu harus identifikasi kira-kira yang mana yang sisa, mana yang akan direalokasi supaya bisa terserap maksimal ini.
baru nanti sepakati dengan admin kabupaten kotanya, oke, kita akan melakukan revisi anggaran mulai dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 15 Oktober di RKAM-nya gitu. Dikasih waktu 15 hari untuk revisi. Nanti kan admin kabupaten kota kan tinggal ngecek tuh. Kalau yang manual ya sampaikan RKAM revisinya. Walaupun pada saat pengajuan pencairan tahap 2 itu sudah disetujui, tapi kan ada juga, Pak, boleh nggak merevisi anggaran? Jawabannya boleh. Nah, yang namanya merencanakan itu kan bisa berubah rencananya. Gitu ya. Yang penting ada justifikasinya. Nah, kalau yang RKAM, yang pertama tadi ini, buka jadwal penginputan oleh admin kabupaten kota. Nah, jangan lupa nih berarti ya, kabupaten kota. Kita himbau juga nih, Pak Mei, Kak Tia, admin kabupaten kota buka. Karena memang sekarang kan selain untuk perubahan kan juga untuk menginput 2022. Jadi buka aja sekalian gitu. Untuk merevisi sama untuk menginput 2022. Kemudian baru di sini madrasah menggunakan menu edit untuk yang nomor 1 atau nomor 2. Kalau dia mengurangi kan berarti tinggal mengedit aja 10 juta jadi 5 juta. Tapi kalau dia menghapus keseluruhan, misalnya ini anggaran A 10 juta mau diganti menjadi anggaran B 10 juta, misalnya seperti itu ya. Saya bikin contoh 2 lah ya, biar kelihatan nanti. Misalnya begini, anggaran A, awalnya anggaran C lah, anggaran C 10 juta, direvisi, anggaran C-nya 0, jadi 0 ya, dibatalkan, anggaran revisi, D, jadi 10 juta. Ini kan berarti dibatalkan penuh nih. Nah, kalau ini menggunakan menu hapus. Yang ini dihapus, kemudian baru dimunculkan anggaran baru pakai menu tambah. Jadi dihapus dulu. Nah, mekanismenya lewat akun Camat dulu, Mbak. Jadi nggak bisa langsung staf. Staf bisa langsung revisi sepertinya, tapi harus diberitahukan oleh ke Camatnya gitu. Memang kita buka staf bisa revisi, tapi takutnya nanti Camatnya tidak. Jadi bagusnya lewat akun Camatnya. Revisi ya. Nah, kira-kira seperti itu Mbak skema revisinya. Jadi saya belum demokan di RKAM-nya, tapi konsepnya seperti ini. Beberapa teman sudah mencoba melakukan ini. Dan memang sekarang kan kendalanya jangan lupa lihat tahun anggarannya. Kadang ada juga yang membuka RKAM kan langsung muncul 2022. Terus pas dibuka rencana kok kosong. Terus menanya ke saya, Pak, kok rencana yang sudah saya input 2021 kok hilang ya? Ternyata yang dibuka itu tahun 2022. Jadi lihat lagi tahun anggaran yang di atas itu. Gitu. 2021. Nah ini kita coba lagi ngecek juga. Tadi ada juga yang menyampaikan lagi pada saat saya lagi merevisi, Pak, sudah 4 komponen, tiba-tiba balik lagi ke tahun anggaran 2022, jadi 0 lagi gitu. Nanti coba saya cek apakah memang ada kasus itu atau khusus madrasah itu aja, nanti kita akan infokan lagi ke yang bersangkutan. Kira-kira begini Mbak, untuk yang anggaran revisi Mbak. Ya Pak Farman, cukup jelas sekali ya. Tapi ini biasanya nih Pak Farman, nanti nih terus di komen YouTube nih banyak yang minta dikirim filenya ini Pak. Oh ya, nanti saya kirim ke Mas Heru, taruh di ininya ya, di link video yang sekarang ya. Ya, oke. Saya kirim sekarang ke Mas Heru ya, biar. Iya, oke. Terus Pak, kemudian Pak, ini belum ada pertanyaan lagi nih mengenai revisi ya. Saya pikir memang karena penjelasan Pak Farman udah cukup jelas ya. Mungkin apa kita mau langsung masuk ke ini Pak, input RKAM 2022-nya? Ya, RKAM 2022. Ya. Oh iya, dan ini Pak Farman ya, mungkin tadi lupa ya di awal sesi menyampaikan bahwa Excel-nya sudah diupload juga di portal Bos ya, Bapak Ibu ya, udah bisa di-download di sana. Ada contohnya simulasi itu yang sudah ada contoh diisi oleh Pak Farman.
kegiatan-kegiatannya gitu ya. Nah, ada juga yang template. Nanti itu yang bisa diisi oleh Bapak Ibu gitu. Nanti silahkan di download dari sana. Nah, untuk yang input RKAM 2022, saya jelaskan dulu konsepnya ya, Mbak Ina ya. Sebenarnya sudah ditayangkan juga di minggu lalu. Selalu ada yang nanya, Pak, ini hanya, kan sudah ada surat edaran itu. Surat edaran ini hanya untuk yang sudah BIMTEK saja, atau untuk yang negeri saja, atau gimana untuk semua? Tinggal nanti deadline 30 September kan sudah dijelaskan oleh Mbak Ina tadi ya, nanti mungkin dipertegas lagi Mbak deadline itu, bahwa kerjakan dulu saja, nanti untuk urusan deadline kita pertimbangkan untuk diperpanjang. Sudah definitif akan diperpanjang ya Mbak ya? Iya Pak. Bagi madrasah swasta tidak perlu khawatir ya. Kalau kemarin kita sempat diskusi Pak Farman, mungkin akan mungkin bisa di pertengahan Oktober masih aman ya Pak Farman ya? Ya. Minggu kedua, minggu ketiga nanti mungkin masih bisa ya. Saya jelaskan konsepnya dulu Mbak. Hubungan EDM, RKAM, RKKL, DIPA, PMK kalau bagi madrasah negeri. Tapi kalau yang madrasah swasta EDM dan RKAM. Jadi selalu ada pertanyaan, Pak, apakah EDM-nya perlu diisi dulu? Jawabannya iya, EDM-nya perlu diisi. Saya lagi mencari konsep bagaimana nanti, kan memang dulu di awal kita develop EDM itu sudah sempat kita diskusikan Mbak, untuk nanti menjadi RKAM ini, apakah nanti akan dikunci gitu? Akan dikunci, usulan kegiatan EDM lah yang masuk ke RKAM, gitu ya. Sekarang belum bisa, pertama karena memang EDM-nya kan masih sedang dipelajari oleh madrasah. Yang kedua, usulan kegiatan EDM ini kan belum bisa memenuhi semua kebutuhan kegiatan yang ada di madrasah. Kegiatan rutin belum masuk. Operasional rutin belum masuk, yang masuk adalah untuk yang non-rutin, yang untuk peningkatan mutu. Jadi untuk yang EDM jawabannya apakah tetap perlu diisi? Iya, jawabannya harus diisi. Tapi yang mengisi itu bukan operator, bukan staf yang ditunjuk, tapi yang mengisi itu adalah diskusi dari stakeholders yang ada di madrasah gitu. Jadi yang hanya operator atau staf itu hanya menginput saja ke aplikasinya kalau yang sudah pakai aplikasi, atau ke Excel kalau yang masih pakai Excel. Nah, kemudian ada juga yang nanya, Excel-nya ini hanya untuk madrasah negeri ya Pak? Enggak, itu negeri dan swasta. Jadi urutannya EDM-nya harus dikerjakan dulu ya. Baik yang sudah BIMTEK maupun yang belum BIMTEK. Jadi BIMTEK-nya ini BIMTEK 2020 Bapak Ibu ya, karena yang BIMTEK 2021 kan belum masuk nih ke realnya, baru masuk ke latihan. Jadi urutannya adalah EDM dulu, mengisi instrumen, nanti dapat skor kinerjanya, baru muncul usulan kegiatan yang dibuat prioritas. Dari usulan kegiatan inilah nanti baru ke RKM-nya. Nah, cuman kan karena RKM ini juga ada yang rutin, ada yang non-rutin, yang rutin diidentifikasi juga. Makanya kan di Excel kan ada itu yang non-EDM, itu yang rutin. Baru yang non-rutinnya yang dari EDM. Proporsinya berapa itu terserah nanti kebutuhan madrasah. Jangan-jangan rutinnya menyerap 100%, nggak ada yang dari EDM. Bisa saja seperti itu Mbak. Kalau dananya terbatas, kemudian rutinnya juga lumayan banyak, ya terserap semua ke rutin gitu. Termasuk ke gaji gurunya, ke gaji GBPNS-nya, gaji rutin GBPNS-nya. Nah, itu menyerap semua ke sana, sehingga yang di sini nggak ada yang masuk gitu. Bolehkah seperti itu? Jawabannya boleh. Itulah salah satu yang nanti menjadi pertimbangan afirmasi atau kinerja yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi ada madrasah yang EDM-nya sudah bagus, tapi sumber dananya terbatas, sehingga kebutuhan untuk mengalokasikan yang hasil EDM-nya tidak masuk di sini, di RKM-nya. Nah, itulah nanti yang menjadi pertimbangan untuk diberikan afirmasi. Tapi, nah ini mungkin kita katakan lagi Mbak Ina, bahwa tim afirmasi itu ada tersendiri. Saya memang sengaja tidak mau masuk ke sana, tidak mau terlalu karena saya kan sudah ada di domain yang lain. Takutnya nanti akan memunculkan konflik of interest gitu.
Nah, mungkin juga Mbak ini kan juga tidak ada di dalam, tapi tahu informasinya. Tapi informasi itu juga kita juga tidak tahu secara teknis gitu ya. Ada tim yang bekerja sendiri, ada sistem yang sudah di-create, aplikasi yang di-create untuk menseleksi siapa yang masuk long list, siapa yang masuk short list. Jadi tidak ada judgement yang misalnya karena kedekatan madrasah ini dengan pejabat tertentu dapat afirmasi, enggak. Itu benar-benar objektif penilaiannya gitu ya. Jadi yang memang dapat itu memang berdasarkan hasil penilaian ini tadi. EDM-nya bagus, ada di RKM atau belum ketemu di RKM, kenapa? Itulah yang menjadi spesifikasi. Jadi yang paling penting ini ya. Kuncinya di sini kan ini ada di RKM Excel. Jadi kalau yang belum pelatihan gunakan Excel, yang sudah pelatihan 2020 pun boleh menggunakan Excel tersebut untuk kertas kerja, gitu ya. Nanti baru disusun menjadi RKM, apakah yang lewat aplikasi ataupun lewat Excel. Nanti baru berikutnya, langkah berikutnya ini RKKL. Nah ini porsinya Mbak Mei atau Kak Fia nih yang kemarin sudah workshop tentang ini nih. Bagaimana mengkonversi RKM ini menjadi RKKL, karena di aplikasi sedang kita susun ini. Tapi mungkin konsepnya bisa dijelaskan oleh Kak Fia. Mungkin itu dulu sementara Mbak Ina. Ya, siap. Silahkan tambahannya Mbak Fia, Mbak Mei. Ya Mbak. Ya, terkait dengan yang lembar kertas kerja itu, bagaimana implementasinya untuk masuk di Sakti. Kemarin di kegiatan penyusunan anggaran untuk kami di Sulsel itu Mbak Ina, Mbak Mei, Mas Farman, adalah lembar kertas kerja seperti biasanya yang RKKL itu yang dilakukan, yang dibuat oleh operator keuangan bersama dengan KPA-nya masing-masing, itu lebih memilih daftar referensi yang dari aplikasi RKAM tuh, yang referensi daftar kegiatan, subkegiatan, jenis belanjanya dengan klaster dari dia masuk di standar pendidikan apa gitu. Sebetulnya tidak ada yang berubah sih, tidak ada perubahan yang banyak Mbak dari hal yang kebiasaan yang mereka kerjakan selama ini pada saat penyusunan anggaran. Namun yang berbeda mungkin sedikit adalah hanya lebih menambahkan deskripsi bahwa kegiatan-kegiatan yang diusulkan yang merupakan prioritas dari madrasah tersebut itu sudah tergambar di RKKL untuk diinput masuk di Sakti, bahwa dia merupakan kegiatan yang masuk dalam standar pendidikan apa gitu. Jadi tidak terlepas dari 8 standar pendidikan sesuai dengan yang ada di referensinya di aplikasi RKAM, apalagi khususnya bagi madrasah yang sudah BIMTEK yang ada di batch 1 tahun 2020 kemarin yang sudah di BIMTEK, itu pastinya sudah mengetahui semua bahwa standar pendidikan yang ini, kegiatan yang ini masuk di sini, subkegiatannya masuk di sini, dan komponen biayanya masuk di sini. Yang membedakan adalah pada saat bekerja penyusunan RKKL untuk row yang ada di bawah kode kegiatan, karena khususnya ya, saya bicara khusus untuk madrasah negeri yang sementara penyusunan dan sudah menyusun, ternyata dari di Sakti itu yang bisa tergambar atau dirincikan bahwa itu merupakan kegiatan apa, hanya bisa menerima satu baris di bawah kode mata anggaran atau kode kegiatan. Jadi ini khusus untuk madrasah negeri ya, kode kegiatan. Di bawahnya hanya bisa diberi ruang satu baris untuk mendeskripsikan bahwa kegiatan apa yang jenis belanja apa yang digunakan. Karena kalau istilah di Sakti itu mungkin karena Mbak Mei kan senior dalam keuangan ya, dulu adalah salah satu bendahara. Nah, seperti ini contohnya. Ya, betul, terima kasih Mbak Ina. Di dalam
lembar kertas kerja RKKL ini katanya dari perencana untuk bisa masuk ke Sakti ini hanya diberi ruang satu baris aja, satu row aja. Jadi untuk bisa diimpor, diekspor masuk ke Sakti hanya bisa seperti ini. Jadi formula yang dikeluarkan kemarin oleh perencana kami di Kanwil Sulsel dengan mengcover supaya nampak bahwa dia kegiatan yang diusulkan oleh madrasah tersebut masuk di standar apa, kegiatannya apa dan subkegiatannya apa, terus terinci subkomponennya apa, seperti ini tampilan yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Jadi tentunya saya kemarin diskusi dengan teman-teman yang madrasah negeri yang ada di Sulawesi Selatan bahwa apa yang muncul di lembar kertas kerja RKKL ini tentunya tidak terlepas tetap dari EDM yang telah diselesaikan oleh madrasah tersebut. Jadi ketahuan bahwa sebetulnya madrasah ini membutuhkan apa, madrasah ini membutuhkan apa. Jadi antara satu satker dengan satker yang lainnya, yang pastinya bisa saja kebutuhannya berbeda ya. Jadi inilah mungkin sedikit perbedaan dari POK yang ada sebelumnya, yang biasanya sebelum-sebelumnya itu modalnya adalah copy paste karena tidak ada acuan bahwa harus menyusun anggaran berdasarkan ini susunan keroyokan maksud saya yang istilah kasarnya yang sebelum-sebelumnya. Namun setelah kita mengimplementasikan EDM RKAM ini, kita menjadi bisa ada acuan bahwa madrasah kita membutuhkan seperti ini berdasarkan aspek-aspek yang dihasilkan dari isian EDM itu bisa nampak dan bisa tertuang di dalam sini. Karena kenapa madrasah negeri ternyata itu khusus dana bosnya juga hanya diberikan dana gelondongan, bukan ditetapkan bahwa harus membiayai ini, harus membiayai ini. Jadi kembali lagi kepada satker tersebut menyusun apa-apa yang menjadi kebutuhan. Jadi saya katakan kemarin kepada madrasah negeri yang ada di Sulawesi Selatan bahwa ternyata sangat besar ruang bagi kita untuk mensinergikan antara EDM RKAM dengan apa yang akan dihasilkan RKKL untuk dimasukkan ke Sakti. Karena database yang diinput untuk di Sakti itu sebetulnya tidak membatasi bahwa harus hanya seperti ini, harus hanya jenis belanja yang ini yang boleh masuk. Tapi ternyata seluruh madrasah bebas sebebas-bebasnya, terbuka ruang sebebas-bebasnya untuk menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan kepada mereka untuk satker ini. Saya membutuhkan ini, jadi saya mengatakan kemarin kepada kepala madrasah negeri, tolong pada saat menyusun anggaran juga jangan berdasarkan kemauan ya, bahwa saya menginginkan seperti ini, tetapi merujuklah dari hasil EDM yang dibuat oleh TPM. Bahwa kita dari 5 aspek itu yang mana yang paling prioritas utama yang harus kita penuhi dulu, baru memenuhi sampai kelima-limanya, sehingga prioritas yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam RKAM itu semuanya sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, bahwa menyusun anggaran atau menyusun RKM itu berdasarkan EDM. Dan alhamdulillah ini salah satu hasil lembar kerja dari MIN yang ada di Sulawesi Selatan yang kemarin dihasilkan dari kegiatan di Hotel Claro Makassar. Seperti ini penampakan hasilnya dari lembar kertas kerja mereka. Dan ini bisa diekspor masuk, Excel ini bisa dimasukkan ke dalam aplikasi Sakti. Jadi pada saat nanti terbit DIPA Madrasah Negeri dan beserta dengan POK definitif, tergambarlah dan tidak memudahkan untuk nanti bendahara dana bos yang ada di satker tersebut menginput ke aplikasi, karena sudah tertera bahwa terklasifikasi kegiatan atau jenis belanja yang tertera di dalam POK itu sudah tergambar. Oh, tidak meraba-raba lagi bahwa ini harus dimasukkan di standar mana, ini dipilah untuk di kegiatan mana, karena semua sudah sangat jelas dan rinci dalam POK, sehingga antara bendahara bos dengan operator dan operator keuangan semuanya dalam satu madrasah bisa bersinergi dengan baik. Mungkin itu Mbak Ina.
Ya, terima kasih banyak penjelasannya Mbak Fia. Mbak Mei, ada yang mau ditambahkan Mbak? Diskusinya tadi yang disampaikan Pak Farman dan Mbak Fia. Ya, Mbak Ina, ini sekedar sharing aja nih dari yang disampaikan Mbak Fia ini yang di layar di situ kan format RKA-KL ya, atau kertas kerja yang untuk di RKA-KL. Artinya kertas kerja di RKA-KL ini kan belum terbreakdown untuk direkam ya Pak Farman ya. Nah, kalau untuk RKA-KL ini sedang dibuat. Saya yakin teman-teman. Gimana Pak Farman? Sedang dibuat konversinya di RKA. Iya Pak. Enggak, maksudnya yang ditampilkan Mbak Fia ini adalah format kertas kerja yang di RKA-KL gitu ya. Excel, ya. Artinya saya yakin kalau teman-teman madrasah negeri ini sudah rutinitas yang dilakukan sebelum pagu definitif itu naik lah untuk membuat perencanaan anggaran. Sedangkan kalau kita merujuk yang direkam memang menjadi agak lebih rinci lagi ya Pak Farman ya, lebih detail dan juga butuh konsentrasi yang butuh waktu khusus juga lah. Sebagai contoh di sini ada penggunaan untuk belanja keperluan perkantoran, ada konsumsi dan bayar apa-apa itu. Ini kan sudah tidak ada kalau kita lihat di rekam. Nah, lebih rincinya itu yang memang butuh waktu untuk lebih dalam lah dalam merinci RKM, Pak. Gitu aja Mbak Fia, Mbak Ina. Saya izin nambahin, Mbak. Silakan Pak Farman. Ya, jadi begini Bapak Ibu, kertas kerja ini juga sekarang sedang didevelop di RKM versi 2, Pak. Jadi nanti Bapak Ibu yang madrasah negeri tinggal klik aja convert ke format RKA-KL, nanti akan muncul seperti ini, Mbak. Jadi kertas kerjanya nggak perlu pakai Excel lagi, nanti baru kalau mau convert ke Excel nanti ada menu ekspor ke Excel. Jadi Bapak Ibu mau ngedit juga bisa di Excel gitu ya. Nah, ini saya bedakan dua warna. Yang hijau ini adalah yang nantinya given ya. Ini kan program PAUD wajib belajar kan memang hanya itu yang ada untuk BOS. Kemudian ini juga kan sudah given juga nih pengelolaan pembinaan pendidikan madrasah. Juga kan tinggal kita masukkan di database. Kemudian ini juga bantuan pendidikan dasar dan menengah ini juga sudah given, hanya itu kodenya gitu ya. Hanya itu narasinya. Kemudian ini siswa FS penerima dana BOS. Kemudian ini juga dukungan operasional berarti kan untuk BOS, dukungan operasional. Nah, yang ditarik dari RKM itu adalah yang ini, yang disebut oleh Katia tadi. Kan kalau di RKK kan ini bisa diketik nih, ini kan subkegiatan diketik. Nah sekarang yang diketik ini nggak perlu kita ketik lagi, tapi itu nanti tarik dari RKM, gitu ya. Kemudian rinciannya ini juga, jadi keperluan perkantoran ini apa saja isinya udah ada kelihatan apa ya. Itulah yang kata Mbak Mei tadi harus dilihat satu-satu, agak detail isinya. Kalau baru nanti dia akan mengelompok ke sini. Kan sudah ada kode akun tuh kan ya, di waktu itu komponen kan kode akun ini untuk mengelompokkan ini. Nah memang dari awal konsepnya memang kita sudah pikirkan ini akan menjadi RKKL gitu, minimal menjadi kertas kerja RKKL gitu Bapak Ibu. Jadi nanti ini basisnya EDM nih, kalau saya lihat ini yang sifatnya operasional rutin. Nah nanti saya juga mau usul ke manajemen agar nanti supaya EDM itu bisa tarik 100% ke RKM, aspek operasional rutin pun ditambahkan satu lagi di dalam EDM. Saat ini kan 5 aspek itu kan belum masuk tuh, operasional rutin belum masuk. Dan daya dan jasa termasuk juga sarana prasarana sanitasi kan belum ada itu. Nah, nanti kalau itu bisa kita tambahkan itu nanti 100% bisa tarik dari EDM. Usulan kegiatannya termasuk yang untuk operasional rutin. Sementara ini memang belum masuk. Itu yang nanti di 2022 saya usulkan itu masuk juga di situ. Jadi memang bekerjanya memang untuk BOS, bekerja murni dari EDM. Baik rutin maupun yang non rutin gitu. Kita tinggal tambahkan aja aspek yang rutinnya aja nanti. Satu aspek nanti mungkin yang aspek terakhir. Sekarang kan ada 5 aspek di EDM. Nah mungkin nanti kalau disetujui ada 6 aspek, yang satu lagi itu ya aspek rutin tadi, jadi masuk semua, tarik semua dari EDM, ya akan lebih mudah. Tinggal Bapak Ibu urutan prioritasnya saja nanti ini kan. Nah ini juga contoh yang untuk MIN ya. MIN itu kan konsolidasian dari di kabupaten kota kan. Nah nanti juga di
admin kabupaten kota di RKAM, terutama RKAM versi 2 itu ada nanti RKAKL konsolidasian min. Kira-kira seperti ini nanti dia. Contohnya min 1, kegiatan ini, rincian belanjanya ini. Kemudian masih min 1, untuk kegiatan yang lain rincian belanjanya ini. Seterusnya, jadi basisnya adalah minnya gitu. Min 1, nanti di bawahnya baru min 2, selesai, min 3, baru totalnya ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mohon bersabar, kalau sekarang memang masih semi ya, belum ada yang konsolidasian. Kemudian juga kesaktinya belum dikaitkan gitu ya, dikaitkan antara RKAM dengan saktinya. Tapi minimal nanti Bapak Ibu kertas kerjanya tidak lagi di Excel, tapi kertas kerjanya ya RKAM itulah kertas kerjanya sampai menghasilkan ini nanti hasil akhirnya. Itu sedang kita desain di versi 2. Saya minta juga ke Panji dan tim kalau bisa berkejar versi 1 juga sama nanti menghasilkan seperti ini. Nanti kalau MAN dia ini utuh RKAKL nyaman, kertas kerja RKAKL nyaman sama MTSN akan ini satu. Yang kemarin lagi ditunggu dari contohnya dari Kak Fia atau Mbak Mei kalau ada contohnya. Jadi nanti saya akan sampaikan ke tim IT untuk memappingnya ini gitu. Kalau dengan seperti ini sebenarnya nggak sulit sih sebenarnya. Ini kan tinggal tarik dari 8 standar. Ini kan 8 standar ya. Pengembangan standar 8 standar. Kemudian kegiatannya, ini subkegiatannya. Ini kan source-nya kan dari RKAM. Jadi tinggal dibikin nanti query-nya aja gitu. Query-nya nanti baru ini kan sudah di mapping. Ya, sudah di mapping. Kemudian ini yang ditarik dari RKAM. Nah, untuk harga kita masih buka, Bapak Ibu masih bisa input harga sesuai dengan harga di daerah masing-masing. Jadi justru akan membantu nanti kertas kerja nggak perlu lagi dari Excel, Mbak Mei, Kak Fia, tapi di RKAM kalau kita mau terakhir udah selesai mau di-convert ke Excel, ada nanti menu convert ke Excel. Saya minta convertnya ada 2. Ekspor ke Excel sama ekspor ke PDF. Jadi kalau mau dijadikan laporan langsung ke PDF, tapi kalau masih mau diedit-edit sebelum masuk ke Sakti, ekspornya ke Excel gitu. Itu sudah saya diskusikan ke tim programmernya. Kira-kira begitu Mbak Ina, ini waktunya udah 9.33. Ya, siap. Pas ya Pak, berarti ya, kita kemarin ngestimasi ya, kita 1,5 jam ya. Ya, nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan, nanti mungkin kita bisa sambung sedikit di minggu depan gitu ya, Pak Farman. Nah, kira-kira Pak Farman, halo? Ya, Pak Farman, kira-kira minggu depan kita apakah bisa mencoba simulasi langsung masuk ke aplikasinya Pak Farman? Simulasi dan harapannya Juknisbos sudah keluar Mbak, jadi kita mungkin jelaskan kemarin kan baru draft tuh beredar dan sepertinya belum versi terakhir, juga kan di Bintek kan sudah ada juga materi tentang BOS, nah jadi detailnya mungkin akan kita diskusikan di, mudah-mudahan minggu ini sudah keluar atau paling lambat awal minggu depan, jadi kita bisa ini kan sosialisasikan Pak. Oke, syukur-syukur nanti di minggu depan kita udah bisa sambil ngundang TIP yang sudah selesai BIMTEK mungkin ya Pak Farman ya. Nanti coba saya koordinasikan gitu. Berkolaborasi ya. Ya, berkolaborasi nih. Jadi jadi ini ya. Ini kan kebetulan Mbak Fia sama Mbak Mei juga lanjut nih di tahun ini ya, jadi tim lagi gitu ya. Tapi juga sekaligus tahun lalu udah menjalankan gitu. Jadi bisa sharing-sharing juga ya nanti apa sih evaluasinya dari tahun lalu yang mungkin diharapkan di tahun ini bisa lebih baik, seperti itu mungkin ya. Baik, terus juga terkait Juknisbos tadi Pak Farman menyinggung ya, jadi mungkin bisa diinformasikan sekilas juga. Saat ini informasi yang saya dapatkan bahwa memang masih dalam proses ya Bapak Ibu ya, minta persetujuan Pak Dirjen seperti itu, sehingga nanti ditunggu saja, mudah-mudahan bisa segera rilis seperti itu. Lalu sampai jumpa di minggu depan, semoga sehat selalu semuanya ya, Bapak Ibu di madrasah, Bapak Ibu Kanwil, Kemenak, semuanya semangat. Mari kita bahu-membahu ya. Intinya sih enggak, itu tadi seperti yang dibilang Pak Farman ya, enggak nyari kesalahan siapa atau apa.
tapi semua sifatnya hanya evaluasi ya, evaluasi, memberikan masukan, saling membangun. Kami pun yang di pusat juga, kita-kita semua ini yang ada di grup Q&A ini juga siap menerima kritik dan saran yang membangun tentunya ya. Begitu pula kami harapkan segala bahan diskusi yang kita sampaikan di sini juga bisa menjadi bahan evaluasi buat Bapak Ibu madrasah dan juga Bapak Ibu pengelola di wilayah seluruhnya gitu ya. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.